Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita melanjutkan ulangan pasal 20. Bagian ini termasuk teks yang tidak mudah karena berbicara tentang aturan peperangan Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Jika dibaca tanpa memahami konteksnya, kita dapat salah menyimpulkan seolah-olah Alkitab membenarkan kekerasan atas nama Tuhan. Karena itu, kita perlu membaca bagian ini dengan hati-hati dalam keseluruhan kisah penebusan Alkitab. Israel kuno adalah bangsa perjanjian yang pada waktu tertentu dipakai Allah sebagai alat penghakimannya. Perintah tersebut bukan mandat umum bagi gereja untuk memerangi atau memaksa orang yang berbeda keyakinan. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dan Rasul Paulus menegaskan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Namun di balik konteks khusus ulangan 20, terdapat prinsip rohani yang tetap penting bagi kita. Bahkan ketika menghadapi konflik, umat Allah tidak boleh kehilangan identitas dan ketaatannya kepada Tuhan. Ayat 10 berkata, "Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya." Menarik sekali. Dalam konteks peperangan kuno, Tuhan memberikan batasan. Ada pembedaan antara kota-kota yang jauh dengan bangsa-bangsa Kanaan yang berada di bawah penghakiman khusus Allah. Artinya, Israel tidak diberi kebebasan melakukan apa saja hanya karena mereka memiliki kekuatan. Ada aturan, ada batas, ada tanggung jawab. Saudara, prinsip ini penting bagi kita. Ketika konflik terjadi, jangan memperlakukan semua persoalan dengan cara yang sama. Ada masalah yang perlu dikonfrontasi, ada yang perlu dinegosiasikan, ada yang perlu dimaafkan, ada yang membutuhkan disiplin, ada yang cukup diselesaikan melalui percakapan yang jujur. Kedewasaan rohani bukan hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memiliki hikmat untuk mengetahui bagaimana menerapkan kebenaran dengan tepat. Salah satu bahaya terbesar dalam konflik adalah ketika kita merasa karena saya benar, berarti apapun yang saya lakukan dapat dibenarkan. Tidak demikian. Tujuan yang benar tidak membenarkan cara yang salah. Kita tidak boleh berbohong untuk mempertahankan kebenaran. Kita tidak boleh memfitnah untuk membela diri. Kita tidak boleh mempermalukan orang hanya karena kita kecewa. Kita tidak boleh membalas manipulasi dengan manipulasi. Kita tidak boleh menggunakan cara dunia untuk memperjuangkan pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena dalam konflik sekalipun, kita tetap milik Kristus. Karakter kita tidak boleh ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita. Karakter kita harus ditentukan oleh siapa Tuhan kita. Ayat 16-18 memang merupakan bagian yang berat. Israel diperintahkan melaksanakan penghakiman Allah atas bangsa-bangsa tertentu di Kanaan. Kita perlu memahami bahwa Alkitab sendiri memberikan alasan teologisnya. Bangsa-bangsa itu bukan dihukum hanya karena berbeda suku. Dalam Kejadian 15 ayat 16,
berabad-abad sebelumnya Allah mengatakan bahwa kedurjanaan orang Amori belum genap. Artinya, penghakiman itu tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Allah telah menunjukkan kesabaran dalam waktu yang panjang. Ulangan 20 ayat 18 juga menunjukkan bahwa praktik-praktik keagamaan Kanaan telah mencapai tingkat kerusakan moral yang sangat serius dan dapat menyeret Israel ke dalam pemberontakan yang sama. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita lewatkan. Israel sendiri tidak kebal terhadap penghakiman. Ketika kemudian Israel melakukan kekejian yang sama, Allah juga menghakimi mereka dan membuang mereka dari tanah itu. Jadi pesannya bukan Israel baik, bangsa lain jahat. Pesannya adalah Allah kudus dan dosa adalah perkara serius di hadapannya. Disinilah orang Kristen harus sangat berhati-hati. Perintah peperangan Israel tidak boleh dipindahkan begitu saja kepada gereja. Gereja bukan negara Israel kuno. Kita tidak dipanggil merebut wilayah dengan pedang. Kerajaan Kristus tidak diperluas melalui kekerasan. Ketika Petrus menghunus pedang pada saat Yesus ditangkap, Yesus menyuruhnya menyarungkan kembali pedangnya. Kristus menaklukkan musuh bukan dengan membunuh mereka. Ia menaklukkan musuh dengan mati bagi mereka. Inilah revolusi Injil. Karena itu ketika seseorang menentang kita, jangan cepat menganggap dia sebagai musuh yang harus dihancurkan. Paulus berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Manusia bukan sasaran perang rohani kita. Kita melawan dosa, kebohongan, ketidakadilan, pencobaan, kuasa kegelapan. Tetapi terhadap manusia, kita tetap dipanggil untuk mengasihi. Kemudian muncul sebuah perintah yang sangat menarik. Ketika Israel mengepung sebuah kota, mereka dilarang menebang pohon buah-buahan. Ayat 19 berkata, pohon-pohonan yang boleh kau makan buahnya, janganlah kau tebang. Mengapa detail seperti ini dimasukkan dalam hukum perang? Karena bahkan di tengah konflik, Tuhan menetapkan batas terhadap kehancuran. Jangan menghancurkan lebih banyak daripada yang diperlukan. Jangan merusak masa depan hanya karena sedang berkonflik pada hari ini. Prinsip ini sangat relevan. Dalam konflik keluarga, jangan mengucapkan perkataan yang menghancurkan hubungan bertahun-tahun. Dalam konflik pelayanan, jangan menghancurkan reputasi seseorang hanya supaya kita memenangkan persoalan. Dalam konflik organisasi, jangan menghancurkan lembaga hanya karena kita kecewa terhadap seseorang. Jangan menebang pohon yang masih dapat menghasilkan buah. Ini merupakan prinsip yang sangat bijaksana. Kadang-kadang kita begitu ingin memenangkan pertempuran hari ini, sehingga tanpa sadar menghancurkan sesuatu yang sebenarnya masih diperlukan untuk masa depan. Ada saat ketika ketegasan diperlukan, tetapi ketegasan tidak sama dengan penghancuran. Ada saat ketika disiplin diperlukan, tetapi disiplin bertujuan membawa pertobatan dan pemulihan, bukan memuaskan kemarahan. Ada saat ketika kita harus berkata, "Ini salah." Namun kita tidak perlu berkata, "Karena engkau salah, maka seluruh dirimu tidak berguna." Bedakan antara perbuatan seseorang dan nilai dirinya sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah.
Bahkan ketika kita harus mengambil jarak dari seseorang, kita tetap dapat mendoakannya. Bahkan ketika tindakan hukum atau disiplin diperlukan, kita tetap dapat berharap ia bertobat. Inilah cara Kristus mengajar kita menghadapi manusia. Saudara, dunia mengenal kemenangan dengan cara mengalahkan lawan. Tetapi di dalam Injil, kita menemukan jenis kemenangan yang sangat berbeda. Yesus menang dengan menyerahkan dirinya. Di kayu salib, musuh-musuhnya mengejek, "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib." Secara manusiawi, turun dari salib tampaknya merupakan kemenangan. Tetapi justru tetap berada di salib adalah kemenangan Kristus. Ia menolak membalas kebencian dengan kebencian. Ia mengalahkan dosa melalui ketaatan. Ia mengalahkan kebencian melalui kasih. Ia mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Karena itu, kemenangan orang Kristen tidak selalu berarti lawan kita kalah. Kadang-kadang kemenangan terbesar adalah ketika kita tidak berubah menjadi seperti orang yang menyakiti kita. Ketika difitnah tetapi tidak ikut memfitnah. Ketika diperlakukan tidak adil tetapi tidak menjadi tidak adil. Ketika disakiti tetapi tidak membiarkan kepahitan menguasai hati. Ketika memiliki kekuasaan tetapi tidak menyalahgunakannya. Itulah kemenangan rohani. Saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi konflik di keluarga, di tempat kerja, dalam pelayanan, dalam organisasi. Pertanyaannya bukan hanya bagaimana saya memenangkan persoalan ini. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana saya tetap menyerupai Kristus ketika menjalani persoalan ini. Karena kita dapat memenangkan perdebatan tetapi kehilangan kasih. Kita dapat memenangkan posisi tetapi kehilangan integritas. Kita dapat membuktikan bahwa kita benar tetapi menghancurkan orang lain. Kita dapat memenangkan konflik tetapi kehilangan damai di dalam hati. Kemenangan seperti itu terlalu mahal. Lebih baik bertanya, "Tuhan, bagaimana aku dapat menegakkan kebenaran tanpa kehilangan kasih? Bagaimana aku dapat tegas tanpa menjadi kejam? Bagaimana aku dapat mengampuni tanpa menyebut kejahatan sebagai kebaikan? Bagaimana aku dapat memperjuangkan yang benar dengan cara yang juga benar?" Itulah kedewasaan Kristen. Renungan hari ini mengajarkan bahwa konflik tidak memberikan izin kepada kita untuk meninggalkan karakter Kristus. Kebenaran tetap harus ditegakkan, tetapi cara kita memperjuangkannya juga harus benar. Jangan menghancurkan lebih banyak daripada yang diperlukan. Jangan menjadikan manusia sebagai musuh rohani. Dan jangan membiarkan luka mengubah kita menjadi pribadi yang pahit. Kristus menunjukkan kemenangan yang sejati, mengalahkan kejahatan bukan dengan menjadi jahat, tetapi dengan tetap setia kepada Bapa, penuh kebenaran dan kasih sampai akhir. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, dalam konflik yang sedang saya hadapi, apakah tujuan saya benar sekaligus cara yang saya gunakan juga benar di hadapan Tuhan? Adakah pohon yang masih menghasilkan buah, hubungan, keluarga, pelayanan, atau masa depan seseorang yang jangan sampai saya hancurkan hanya karena kemarahan hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih karena melalui Yesus Kristus Engkau menunjukkan kepada kami
bagaimana kebenaran dan kasih berjalan bersama. Kami mengakui bahwa ketika terluka, kami mudah ingin membalas. Ketika merasa benar, kami mudah menjadi keras. Ketika berkonflik, kami mudah melihat orang lain sebagai musuh. Jagalah hati kami, berikan hikmat untuk mengetahui kapan harus tegas dan kapan harus mengalah. Berikan keberanian untuk menegakkan kebenaran tanpa menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan firman-Mu. Jangan biarkan kemarahan kami menghancurkan sesuatu yang masih dapat Engkau pulihkan. Dan ketika kami diperlakukan tidak adil, tolong kami memandang kepada Kristus yang tetap mengasihi di tengah penderitaan. Biarlah di dalam setiap konflik bukan hanya kepentingan yang kami perjuangkan, tetapi terutama karakter dan nama Kristus yang terlihat melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.